Oke, selamat malam guys. Kembali lagi bersama saya Profesor Saham di acara SMM ya, screening malam-malam seperti biasanya. Disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual ya. Setiap keputusan, profit dan loss ditanggung pihak masing-masing. Dan kali ini kita akan menganalisa seperti biasanya, menganalisa indeks harga saham kita ya, atau composite index, atau biasa yang kita kenal dengan IHSG. Oke, pada Jumat tanggal 30 kemarin ternyata terjadi koreksi ya, walaupun pagi itu sempat menguat dia ya, di titik ini menguat. Terus di sesi keduanya itu mengalami koreksi dan ini menembus ini resisten yang saya buat ya, atau support yang sebelumnya. Oke, apakah untuk besok kedepannya ya, kalau kita lihat dari stokastik ya, kita lihat dari stokastik. Kita besarkan dulu guys. Nah ini sebenarnya di netral ya, belum sampai overbought ya, cuman dead cross ya, dead stochastic. Kemungkinan besok akan melanjutkan di ini ya, di pembukaan mungkin akan melanjutkan penurunannya, kemungkinan ya. Jadi ini kemungkinan bakal panik. Tapi bisa juga sampai sesi kedua sih bakal turun gitu ya, sampai ke titik ini bisa jadi di sesi keduanya, sampai sesi keduanya ini terjadi penurunan sampai di titik ini ya, di support yang ini. Nah itu untuk gambaran IHSG ya, padahal sebelumnya itu sangat bagus ya chart IHSG ini, bahkan paginya itu sampai muat gitu, ternyata dia malah tembus supportnya ya, dan sekarang mulai kurang bagus lagi. Oke guys, tapi dia masih di atas MA 200 sih ya, masih di atas MA 200 yang bisa kita jadikan support dynamic. Oke, nah itu untuk IHSG. Bagaimana dengan SMM sebelumnya ya, kita akan mereview lagi. Tapi emang banyak sih, hanya ada dua setahu saya yang tidak terkoreksi itu. Oke, kita akan langsung ke MI Broker ya. Kita akan melihat yang pertama itu ada AMRT. Nah AMRT ini sempat ini ya, di EMA 13-nya ya, dia sempat menyentuh EMA 13, terus dia mantul lagi ya ke atas. Dan ini semoga saja koin ini sih masih layak di hold ya. Masih layak untuk di hold. Ini dan ini chartnya lumayan bagus ya. Semoga saja ini pullback yang gitu. Walaupun dia kemarin naiknya terlalu tinggi gitu. AMRT masih bagus ya. Masih bagus. Berikutnya ada, oh ya, kalau kayak mau naik cut lossnya ini ya guys, ketika dia nembus ini EMA 21 nya ya, kita bisa jadikan EMA 21 nya sebagai trailing stop. Oke, paham ya, atau di sini juga bisa, atau 3-5% deh bagi yang pemula yang nggak tahu nengok apa support dan resisten, bisa 3-5% supaya nggak bingung-bingung gitu. Oke, jadi itu ya, tapi masih layak di hold sih AMRT. Friend. Nah, Friend ini mengalami kenaikan yang kemarin ya, sebesar berapa ini guys? Oke, pokoknya mengalami kenaikan yang ini salah satu yang mengalami kenaikan ya, Friend ini. Dan masih bagus, dan saya masih memegang saham ini. Oke, berikutnya ada Budi. Budi ini mengalami penurunan juga ya. Nah, mengalami penurunan dan dia kembali lagi ke ini ya, ke golden ratio Fibonacci-nya. Ya, kembali lagi ke golden ratio Fibonacci ya. Kalian bisa cut loss di sini atau take profit di sini ya, di bawah Fibonacci itu. Nah, itu kalian bisa jadikan patokan. Berikutnya ada PALM. Nah, PALM ini volumenya ini ya sedikit ya, jumlah transaksinya, dan juga ini saya sudah jual ya, jualnya ketika big event point ya, jadi tidak ada mengalami loss maupun profit gitu. Nah ini takutnya sih dia ini ya, malah menembus garis supportnya, tapi ini bisa kemungkinan dia bakal ini sih, bisa jadi dia, tapi ini sangat berbahaya guys ya, cat triangle seperti ini ya, ini kan seperti triangle ya.
Entah kenapa ya, kalau beberapa bulan ini kalau cacat pattern seperti ini, dia cenderung menembus gitu guys. Nah ini saya cut loss sih, dan juga ini volumenya kecil ya, jadi sangat berbahaya. Jadi makanya saya pikir lagi kok ini kurang bagus gitu. Jadi saya buang ini SMM, nanti kita akan mencari penggantinya. Jadi kita akan ini ya, out ya, kita delete dari SMM, PALM. Oke, PALM. Setelah PALM ada apa lagi? ISSP. Nah, ISSP ini malah kembali deh. Oke, nah ini ISSP. Dia masih tertahan di supportnya sih ya. Ini termasuk apa ya? Dia sempat naik tinggi ya. Cuman dia kembali lagi turun gitu ya. Dan di sini tapi masih di atas support lah. Semoga saja ini tidak tembus ya apa supportnya ya. Dan ini sebenarnya saya masih profit sih, cuman profitnya tidak terlalu banyak lagi ya seperti yang kemarin gitu. Karena belum menyentuh target profit saya, jadi belum saya take profit itu. Oke. Kita lihat ya, ini agak was-was sih saya ISSP. Bagi kalian yang belinya di pucuk itu ya udah cut loss saja. Kalian bisa ini ya, di sini kalian bisa cut loss ya, bagi yang mau cut loss. Dan juga apa guys, bagi pemula bisa 3-5% ya batas cut loss ya. Oke, berikutnya setelah ISSP ada Temas. Nah, Temas ini semoga saja ini pullbacknya, dan ini masih bagus ya. Semoga saja ini pullbacknya ya, dan ini tertahan di supportnya. Oke, ini masih bagus Temas masih bagus guys. Oke, masih bagus. ISP tadi yang kurang ya, ISSP. Nah, Temas ini bagus ya, dan ini sebagai malah kesempatan ya koreksi kemarin untuk membeli di harga yang lebih murah. Asal dia jangan menembus ini ya, di 310 itu jangan menembus gitu. Ya 310 sampai 300 itu jangan sampai tertembus. Nah, kalau udah itu tertembus maka jeleknya. Maka cut loss gitu. Di bawah 300 udah cut loss. BMTR. Nah, BMTR ini saham sideways ya. Jadi dia walaupun IHSG merah, dia tetap saja di supportnya itu. Nah, jadi inilah mengapa alasan saya suka saham-saham sideways ini. Karena dia itu tahan guncangan guys. Tapi juga ketika naik dia tidak terlalu cukup tinggi ya naiknya. Jadi ini ya salah satu seperti inilah istilahnya ya, saham-saham defense ya, seperti saham-saham consumer good itu kan saham defense kan. Nah, jadi kalau dalam trading itu saham-saham sideways ini saham-saham defense. Oke, itu untuk BMTR. Berikutnya Beris. Nah, Beris ini katanya ini ya sampai ARB ya, ARB. Nah, ini bisa jadi opportunity juga ya, atau kesempatan kita membelinya di EMA 13 ya. Ini hanya beberapa kali dan menyentuh ya. Kalau kita hitung ini hanya sekali guys yang dia menyentuh EMA 13, kemudian dia malah turun lagi. Oke, jadi ini bisa jadi salah satu, dan dia juga terlalu jauh ya kemarin dari EMA 13 nya. Tapi apakah dia akan berbalik arah? Nah, itu dia pertanyaan. Oke, tapi untuk ini sih masih bagus ya. Kalian bisa cut ketika dia nyentuh EMA 13 mungkin. EMA 21 bisa juga. Atau 3 sampai 4. 3 sampai 5% udah cut loss. Saya sarankan 3 sampai 5 cut loss ya. Itu lebih mudah gitu daripada harga-harganya. Ketika sudah minus 3 sampai 5 ya udah gitu, ikhlaskan. Nah, room ini masih bagus ya, walaupun dia koreksi. Saya juga masih hold ya, Harum masih bagus. Saya belinya di sini kemarin ya, belinya di sini. Oke, untuk sekarang masih bagus. Kalian bisa patokan di EMA 21 dan juga EMA 13 nya sebagai
batas cut lossnya atau sell-nya. Tapi ini masih bagus ya, masih bagus. Yang kalau bagus itu ISSP ya, ISSP. Setelah beris dan juga harum ada Vici. Vici masuk ya. Oh, Vici ini yang baru saya lihat nih. Nah, jadi Vici ini yang baru saya screening ya. Saya sudah masukkan tadi. Kalau saya sih melihatnya sih bagus-bagus aja ya. Bagus-bagus saja, cuma volumenya sedikit di sini yang kemarin. Apakah ini termasuk saham repo? Ya, kalau dilihat dari transaksinya harus lihat broker summary sih, apakah hanya tukar-tukaran bareng ya. Cuma ini volumenya rata ya. Katanya kalau volume rata seperti ini saham-saham repo. Menarik juga. Tapi ini bagus ya chartnya. Vicky Prasetyo. Victoria Care Indonesia. Oke, tapi ini untuk ini ya, tidak saya masukkan ke SMM ya. Ini hanya melihat sekilas, cuman bagus gitu. Oke, truk. Nah, truk ini salah satu yang mengalami penguatan ya di tengah-tengah apa. Nah, ini sangat bagus juga sih truk. Truk sangat bagus. Walaupun ini ya kurang liquid ya. Nah, ini saham-saham yang sangat berbahaya sepertinya sebenarnya truk ini. Cuman asik itu di harga 99 sekarang. Ini yang makin mulai mengangkat ya truk. Asik sih sebenarnya saham-saham seperti ini. Cuman likuiditasnya dan apanya itu kurang. Volumenya jadi sangat riskan. Risknya terlalu tinggi coy. Oke, tapi truk itu bagus. Hanya bagi yang paham boleh masuk, bagi yang paham atau bagi yang berani lah. Oke, nah itu saham-saham yang kita review SMM sekarang sudah 12 menit ya. Oke, nah kita akan screening dulu apakah ada saham-saham yang bagus gitu. Fuji enggak, AMRT enggak, Digi enggak, DART enggak, Riva kayaknya kurang liquid. Iya kan? Di 610. Iya, kurang liquid guys. Temas ini yang sudah kita masukkan ya. Ya, Temas ini bagus lah, bagus. Jadi hanya Temas, jadi tidak ada tambahan ya saham-saham yang kita masukkan. Malah tadi PALM yang kita keluarkan ya, jadi belum ada saham tambahan yang bagus. Ini LPPS, lumayan sih LPPS lumayan bagus. Apakah kita masukkan pengganti PALM? Bagus sih. Cover. Oke, boleh lah. Ini satu ya, LPPS. Tunggu kita tambahkan. LPPS. Waduh, tebal-tebal juga ya apa ya. Market cap-nya tidak sampai 1 T guys. Tidak sampai 1 triliun. Enggak lah, terlalu bahaya. Apa ya lagi? Oke lah, sepertinya nggak ada tambahan. Ya nggak ada tambahan guys. Oke, nah itu saja ya SMM kali ini. Jadi yang paling bagus tadi itu adalah Temas ya, yang saya lihat Temas, dan paling jeleknya itu adalah ISSP ini yang paling jelek ya, sangat berbahaya. Yang paling bagusnya ini Temas. Nah, Temas ini masih bagus ya untuk sekarang, chartnya ini masih bagus.
Temas. Yang bagus lagi apa ya? Nggak ada lagi sih ya. Friend udah terbang tinggi ya. Oh ya, AMRT yang bagus. Ini yang nomor 2 yang terbagus. AMRT nomor 2 yang terbagus guys, setelah Temas ya. Oke, jadi itu saja video SMM kali ini ya. Kalian bisa jadikan patokan ininya, supportnya. Untuk cut lossnya. Oke, kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya, SMM video-video selanjutnya. Bye bye semuanya, semoga cuan besok ya, amin.